Nah, misalnya ada fakultas di Fakultas TIK ini ya. Fakultas TIK ini minta mereka akan kami akan tolong dibuatkan mata kuliah di kelas di VLM. Nah, biasanya saya lihat pola mereka membuat seperti contohnya kalau teknik kan ini berarti dibagi per prodi nanti ada perjenjang, di dalam perjenjang ini ada setiap semester ya. Meskipun ini sebenarnya tidak harusnya sih tidak begini nih, kalau yang sudah selesai harusnya dihapus, ini kan memenuhi. Mungkin nanti gitu Pak lama-lama ya. kita perlu mengatur untuk cleaning ini, tapi nanti aja dulu lah ya, biarkan saja. Jadi biasanya ini data sampai 4 tahun terakhir itu tetap dipakai biasanya untuk akreditasi. Iya ya. Jadi biarkan saja. Sampai Mas Alan yang nanti berteriak bahwa ini storage-nya sudah habis gitu ya. Penuh. Iya iya. Sudah penuh. Ya. Oke, nah jadi misalnya ini TIK ini minta suatu saya akan ada di semester ini misalnya. Nah, maka kita akan membuat kategori baru. Nah, ini kategori baru di TIK. Di sini ada create new kategori. Nah, create new kategori. Ini kategorinya kemarinnya adalah TIK, misalnya ini adalah 2021 ganjil. Nah, biasanya ini juga tak kasih kode. Nah, ini misalkan TIK, biasanya saya kasih nama singkatan fakultasnya ya, kalau fakultas teknik FT ya, TIK. Kemudian untuk menandakan ini misalkan prodi keberapa, berarti 01 misalnya prodi pertama, lalu tahun prodi betul, jurusan pertama, lalu menandakan levelnya S1, jenjang S1, S2, S3, tahun, kemudian semester. Nah, ini sebenarnya suka-suka aja ini ngasih kategori seperti ini. Ini suka-suka saja. Dikasih seperti juga nggak apa-apa. Lalu ada ini create kategori. Nah, kayak vokasi itu permintaannya banyak di kelas yang dibuka. Seperti teknik di elektro ini belum meminta, mereka bisa meminta ada dibukakan berapa kelas ya. Bisa 50, bisa 100 kelas. Nah, sebenarnya itu bukan pekerjaan yang sulit, hanya butuh telaten sebentar gitu ya. Telaten sebentar. Nah, jadi untuk bisa melakukan upload ini, untuk bisa membuat course yang banyak ini kita menggunakan ini upload course. Nah, upload course. Nah, kemudian kita memilih suatu file. Nah, file apa yang bisa kita pakai? Nah, di sini ada buatkan template di sini ya, template-nya oke. Ini sebenarnya punyanya ini pengairan ya, tapi menurut saya bagus, tinggal dipakai. Nah, kita tinggal membuat ini yang belakang ini nanti yang akan diupload. Oke, kita ambil contoh saja ini ya, misalnya ini ya. Mata kuliahnya anggaplah ada 80 ya. Ada 80 mata kuliah. Kalau mereka ngisi kategori ya silahkan ngisi deskripsinya boleh diisi. Ya, minimal ada kode MK, kelas, ini wajib, semester, fakultas, program studi. Mungkin ditambahi tahun ya, tahun. Tapi tahun akademiknya kan defaultnya pasti sekarang kan. Iya. Nah, ini mungkin kita buat saja namanya prodi tes. Ya, ini sebenarnya ini untuk menyesuaikan kategori fakultas itu kita akan cari nanti harus kita pastikan masuknya di kategori fakultas yang sama ya dengan ini. Nah, kemudian template ini nanti saya akan pasang di pengumuman di depan kalau ingin menambah
suatu mata kuliah mengajukan materi yang banyak, itu silahkan gunakan template ini. Nah, kalau sudah selesai ini template-nya, nanti kita simpan ke dalam file CSV. Nah, jadi ini kenapa ini ada format seperti ini dari mana? Dari petunjuknya Moodle. Jadi ada namanya bulk create. Aku mencari di Google-nya dengan ini bulk create course gitu ya. Nanti ada petunjuknya. Nah, ini kan sudah ada. Ini kategori masih kosong, ya. Kategori masih kosong, maka diisi ini tadi. Kita back lagi ya. Nah, kategori yang tadi kita kan memasukkan ke sini, berarti ini yang kita catat. Iya. Nah, kategori ini, kode kategori ini. Nah, kita paste. Nah, kalau sudah, ini kita copy ke Excel. Ya, ini di copy, tak duplicate aja ya, biar yang tadi tetap ini. Oke, ini kemudian diubah ke CSV. Nah, ini kita copy, kita buat ke CSV. Google Doc bisa CSV nggak? Nggak bisa kayaknya, Pak. Coba kita lihat ya. FS. Oh, nggak bisa ya. Ini nih. Download as CSV. Atau ini aja ya, saya copy ke Excel. Ini intinya bahwa aku bikin Excel, saya bikin Excel isinya ini, ya, isinya ini nanti tak upload. Karena nggak kelihatan ini seri tak ganti serinya. Serinya tak ganti. Share all screen. Nah, saya bikin Excel. Nah, ini harus dipastikan semuanya terisi. Kemudian short name ini tidak boleh sama ini. Short name ini tidak boleh sama. Ini saya baru ketemu formula seperti ini ya setelah berkali-kali kan mata kuliah MPK ini kan di setiap prodi kan pasti ada ya. Iya, ada. Maka tak tambahi MPK terus nama prodinya, tahunnya 2001 ini tahun, 1 ini semesternya. Nah, sehingga nanti semester besok kalau bikin pasti sudah berbeda. Ininya pasti berbeda. Kemudian kalau full name, nah full name tadi saya tak generate saja dari agama, nama mata kuliahnya, terus biasanya saya kalau ada kelas maka dilanjutkan dengan kelas. Contoh tadi yang dari teknik sipil itu mereka ada kelasnya. Jadi mereka ngasih daftar seperti ini. Nah, ini ada kelas ABC, maka namanya dibuat seperti ini. Ya, analisis struktur 2021 ganjil kelas A dan seterusnya. Terus kalau sudah ini disimpan ya, short name, full name, ID number sudah, kategori ID, nah ini harusnya sama ini. Nah ini rumusnya tadi salah sepertinya. Kategori ID, oh ya benar ya, kategori ID betul, ini adalah TIK 01121, ini adalah nama fakultas. ID number dan short name biasanya sekarang saya samakan daripada mikir kangelan gitu ya. Kan biasanya metodika dasar itu disingkat sebagai HIDAS misalnya, bahasa Inggris Bing. Nah, daripada kita repot nanya satu persatu ya sudah ini di nama singkatnya dibuat seperti ini aja. Nama singkatnya, kode dan nama mata kuliah gini. Nah, kalau sudah ini disimpan ke dalam CSV. Oke, disimpan dengan CSV. Lalu di save. Oh, namanya belum. Namanya book 5 ini ya, book 5.
Kemudian, nah setelah itu kita kembali ke ini lagi, nah ke sini, yaitu upload course. Kalau hari ini modelnya lagi lambat. Nah, pekerjaan upload course ini kalau sebisa mungkin dimulai sebelum kelas-kelas itu mulai kuliahnya. Kuliah jam 7, berarti kalau bisa dilakukan sebelum jam 7. Atau nanti pas di jam-jam siang ya, jam 12 itu kan biasanya kosong sih. Banyak yang ada kelas gitu kan, atau sore sekalian. Tapi sore jam 4 itu padat biasanya kuliahnya. Malam ada, Pak? Hah? Kenapa? Malam. Malam nggak ada, malam jarang. Tapi kita bisa lihat nanti, sampai login kelihatan nanti yang online ada berapa orang itu kelihatan. Ya, iya. Apa ya, mahasiswa UB atau malam-malam itu kadang-kadang saya buka, ada banyak itu yang login, yang mungkin ngerjakan tugas atau apa gitu. Iya. Ya. Nah, ini filenya yang tadi kita pilih, ini kan book 5, sudah ya tadi. Kemudian di-upload. Nah, kan sudah di-upload, CSV delimiternya adalah titik koma kalau pakai Windows, nanti sesuaikan saja dengan hasil dari CSV masing-masing. Nah, ini previewnya 100 misalnya. Nah, kita lihat preview dulu biasanya. Preview. Nah, nanti kalau ini betul, ya, ini betul, maka tidak ada tanda silang, ini berarti ada tanda silang. Nah, ini berarti kategorinya salah. Nah, kita harus cek lagi, kategorinya salah. Kok salah ya? Ini rumah saku betul. Ya, oke, tak delok ini. Saya lihat lagi. Kategori TIK 2200, atau mungkin ini kan TIK. Biasanya karena ngopinya drag and drop itu kadang-kadang terus ikut ke bawah. Benar gak ya? Kategori ID number. Bener loh. Apa yang salah ya? Oke, kita lihat. Oke. IK 1121. Apa tidak boleh tanda minus ya? Saya coba sekali lagi ya. Saya coba sekali lagi. Could not resolve kategori by ID number. Kategorinya itu semua tadi, Pak ya? Apa? Gimana? Yang TK yang di Excel-nya tadi kok ini. Iya, memang kayak saya buat sama semua, memang sama. Karena ini kan maksudnya gini, mata kuliah ini akan diletakkan di fakultas ini atau di jurusan di prodi ini. Jadi kategori yang dimaksud di dalam di VLM-nya UB itu adalah kategori berbagai fakultas. Ini ada fakultas teknik, kodenya kategori ID-nya FT. Nah, nanti kalau di teknik elektro berarti FT01. Nah, di teknik elektro ada kategori PSS1 berarti FT011. Nah, kalau ada PS01 semester 2019 FT01902. Iya. Seterusnya. Semester itu sama semua berarti rodanya. Ini kode satu, pokoknya satu grup. Sebenarnya groupingnya ini terserah prodinya mau seperti apa, tapi kalau tidak ada permintaan mereka saya buatkan seperti ini. Jadi seperti elektro ini waktu itu minta khusus grup praktikum, karena praktikum ini rencananya adalah kalau sudah selesai direset mahasiswanya, terus nilai sudah dimasukkan, mahasiswa direset, kemudian untuk praktikum berikutnya. Iya. Yang praktikum, kalau yang lain ini dipertahankan soalnya itu tadi dalam 3 tahun itu biasanya dievaluasi.
Terus kemudian ini ada ujian dan seterusnya. Ini selalu kategori itu ada di sini. Nah, satu grup ya, satu folder. jadi kayak tadi saya menyimpan teknik sipil ya di prodi sarjana yang 2021 ganjil itu, maka kategorinya adalah FT 031211. Atau mungkin nggak boleh tanda minus ya. Aku penasaran tapi saya coba dulu ya. Iya, lainnya nggak ada yang minus soalnya. Ya, yang lain. Baru kali ini saya pakai minus. Nah, diulang lagi Minus, di sini. Cancel ya, cancel atau klik yang upload lagi itu. Nah, kita pilih book 5, upload, titik koma, oke, mungkin ada 20. Biasanya saya buat kalau yang banyak-banyak itu 1000 gitu, biar sekalian kelihatan kalau ada yang tanda silang tadi. Nah, ini sudah betul semua. Berarti sepertinya tadi ada salah copy paste. Nah, yang seperti ini berarti berhasil. Cuman belum tentu berhasil ya. Karena apa? Kita lihat ini kan kodenya sama nih. Iya. Ya, kita teruskan aja dulu ya. Nanti akan bagaimana menangani kesalahan yang seperti ini. Nah, padahal kita nanti harus ngulang lagi dari awal. Gitu. Ini kan enggak kelihatan kalau gagal ini. Iya. Enggak kelihatan ini kelihatannya nanti kalau sudah di tahap berikutnya. Nah, jadi untuk mencegah supaya terjadi kegagalan, maka sejak awal harus short name ini harus unik. Ya, short name ini harus dibuat unik. Nah, nanti saya akan minta idenya jenengan supaya unik apa nanti dari data yang sudah dimiliki. Oke, kita lanjutkan dulu aja ya. Oke, ya, Pak. dulu. Nah, berarti kan ada di sini di 2021 ganjil. Kemudian ini di default-nya biarkan. Nah, biasanya ini saya kasih yes, ya. Activity report-nya yes, kemudian for smooth ini no tetap, lalu enable tracking-nya yes. Nah, jika sudah, kita lakukan upload courses. Nah, ya kan? Ini kan salah toh? Nah, jangan buru-buru continue kalau terjadi kesalahan begini, karena ini sudah terlanjur di-create. Nah, terlanjur di-create. Kalau ini ternyata kita bikin 100 kelas, ternyata ada 3 yang salah dan kita terlanjur continue, ya nanti kita nggak tahu tadi yang gagal yang mana ya. Makanya biasanya begitu sampai tahap ini tak copy Mas. Ini di copy, paste, ya paste. Kemudian lognya itu kita tempelkan di sampingnya di sini. Nah, ini akan kelihatan ini mana yang sudah dibuat, mana yang belum. Nah, ini kan kelihatan ini berarti gagal toh? Iya. Ini kan gagal. Nah, kita kembali ke yang tadi, kenapa gagal? Nah, berarti kita cek lagi di template-nya ini. Nah, berarti ini adalah penyebabnya tadi short name-nya tidak unik. Nah, short name-nya tidak unik atau ID number-nya tidak unik. ID number boleh sama dengan short name, tetapi antara satu short name dengan yang lain atau ID dengan yang lain tidak boleh sama. Oke, berarti kalau seperti ini, maka kita tambahkan saja ini dengan kelas. Ya, berarti kita tambahkan, ya biasanya saya tambahkan gini. 1, nah, kelasnya apa ini? Ini adalah kelas. Salah. Oh, yang ini yang ada kelasnya. Ini ditambah dengan kelas. Nah, saya nggak tahu dia bisa nerima koma atau tidak. Nanti kita cek ya. Biasanya sih bisa. Nah, kalau daripada nanti ngulang-ngulang, ya sudah, ini kita bikin saja AB. Kemudian yang ini adalah ABC.
Tapi sebenarnya yang salah yang tadi kan yang lain betul kan ya. Nah, kita perbaiki saja yang salah. Oke, biasanya ini kita copy lagi. Ya, sebenarnya tujuannya adalah mempertahankan enrollment key ini biar tetap sama dengan yang sebelumnya. Oke, ini berarti kita harus mengulang. Mengulang yang mana? Ini yang gagal-gagal ini kita ulang. Ya, yang gagal kita ulang. Berarti kita perlu ya, kita copy aja di sini. Ya, kita copy di sini. Oke, tak paste di sini aja dulu. Ini karena ada nomornya ya. Saya ngopinya kakek ya. Oke. Nah, ini kan sudah terupdate, tapi yang kita ulang kan tidak semuanya, gitu. Hanya yang ini kan? Ya. Kita ulang hanya yang ini. Biasanya saya bikin begini. Ini saya copy, terus bikin file baru. Bikin file baru. Nah, yang result ini dihapus karena memang tidak diperlukan untuk diupload. Nah, kita pastikan ini ID number dan short name-nya itu harus unik. Nah, ini kita simpan lagi tadi, simpan, save as, CSV ya. Misalnya book 5 ini susul. Ini kadang-kadang tidak langsung berhasil kayak gini. Saya tadi pakai CSV enggak? Oh, belum ya, pakai CSV. Nah, terus karena kita sudah simpan, kita kembali lagi di uploading tadi. Nah, ini biar setelah itu kita continue. Ini kenapa saya copy? Ini ID ini akan sangat berguna nanti untuk memberi informasi ke prodinya. Ya, nanti saya tunjukkan apa kegunaannya. Continue. Ini lama tumben. Biasanya cepat. Nah, terus kita ulang lagi yang tadi susulan. Nah, ini susulan. Upload. Dan karena kita tahu hanya 3, ya berarti 10 cukup. Review. Kemudian ini kita pilih tadi, ini adalah, sebenarnya kita nggak usah pilih ini pun nggak masalah karena tadi sudah ada kodenya. Ya. Sudah ada kode kategori. Nah, tapi biasanya saya untuk yakin saja bahwa yang sedang saya kerjakan adalah yang ini. Oke, kemudian enable tracking. Yes. Kalau di dalam kolom tadi sudah ada, maka default yang digunakan adalah yang di kolom. Tapi kalau belum ada, maka ini yang digunakan adalah yang di sini. Oke, nah setelah itu kita bisa preview. Oke, ternyata masih ada yang salah. Kenapa ID number-nya salah lagi ya? Apa mengandung huruf ini ya? Sepertinya katutan ini, white space. Oh, kopasnya Pak ya. Waktu kopas dari ini. Nah, mending dikerjakan dengan Excel aja kalau gitu. Iya Oke. kayaknya. Kopas dari Excel ke Excel atau dari Google ke Google.
Oke, ini Iya. susulan, upload, titik koma, oke, preview. Ya, ini sudah betul sekarang. Ya, jadi meskipun ini mungkin tidak, anggaplah saya nggak ngubah ini ya, nggak ngubah ini. Nah, saya ubah saja yang completion dan activity. Nah, kemudian kita lakukan upload course. Oke, jangan lupa mengcopy ini. Nah, copy ini. Nah, terus kita gabungkan dengan yang tadi, reportnya dengan yang tadi kita gabungkan. Oh, yang book 5. Ini kan UBU 604. Ini ya, kita pastikan urutannya sama. 604 yang 1B, 1C, ABCDE. Nah, ini kita copy aja di sini. Ya, jadi kalau tadi sudah langsung berhasil, ini tidak usah dilakukan, sudah selesai. Nah, oke. Terus biasanya ini saya lakukan begini, memastikan bahwa antara yang di sini dengan yang di sana sama. Ini, apakah ini sama dengan ini? Nah, kalau false ya, kalau false kita cek lagi. MPK 601 tes. Oh ya, karena tadi kita ganti ya. Jadi tidak ada masalah. Yang penting ini yang bawah ini sudah betul semua. Oke, nah berikutnya ini nanti yang harus kita laporkan kita beritahukan ke prodinya. Jadi prodi biasanya kita akan beritahu tentang kode mata kuliah. Jadi kita ambil lagi dari datanya prodi. Ya, yang ini. Jadi kita kembalikan lagi ini ke prodi. Nah, kalau saya caranya seperti itu. Nah, kemudian kita berikan link VLM, nama di VLM. Nah, nama di VLM itu adalah ini, full name. Ya, mereka tidak peduli dengan ID number dan short name biasanya, tapi nama ini yang diberikan. Nah, kemudian untuk bikin linknya ini, nah, link ini contohnya saya biasanya ngopi dari salah satu contoh course-nya. Misalnya di sini ada kok lambat. Oke, nah di sini ada salah satu mata kuliah, misalnya bahasa Inggris. Atau lihat dari salah satu mata kuliah sini aja lah. Ya, dari site home ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dosen ini nanti langsung masuk ke suatu mata kuliah tertentu. Nah, ini aja. Oke, ini tak copy. Ya, ID-nya diganti dengan ID yang tadi generate tadi. Nah, makanya ini penting kenapa kita copy paste ya. Kita copy paste ke nah, kita perlunya copy paste dari status tadi. Nah, ini kan langsung berbeda-beda nih.
Nah, ini nah, saya perbaiki ini. Biasanya nanti akan berbunyi seperti ini. Ini sama dengan maaf, sama dengan hyperlink. Ya, hyperlink linknya ini, friendly name-nya adalah ini, full name. Maka kita akan mendapatkan, nah ini, kayak namanya berbeda, ini harusnya ada ABCD-nya. Oke, ini harusnya tadi di full name juga ada ABCD-nya ya. Ini akan membuat mahasiswa bingung, saya harus mengambil kelas yang mana. Oke, karena sudah terlanjur, nggak apa-apa lah. Ini harusnya tadi namanya harus ada berbeda pula. Nanti membingungkan mahasiswa ini mau kelas yang mana. Oke. Baik, sudah terlanjur ya, daripada diulang lagi, sudahlah. Oke. Kemudian kita kasihkan enrollment dosen. Nah, ini kode enrollment untuk dosen. Ini adalah passwordnya yang ini tadi. Nah ini adalah kode enrollment-nya. Nah, biasanya tabel ini yang akan dikembalikan lagi ke tabel yang ini dikembalikan ke yang minta, ke prodi yang minta. Biasanya kalau mereka sudah terbiasa, sudah minta lebih dari 2 kali sebelumnya, file ini langsung saya kirimkan aja gitu, mereka sudah paham mana yang akan di-share ke dosennya. Ini kalau misalkan diklik ini ya langsung masuk ke course tersebut. Nah, ini karena saya admin jadi langsung bisa masuk ke sini. Kalau bukan admin nanti akan diminta username dan password dan akan diminta enrollment key. Nah, oke, setelah itu sudah selesai. Ya, maka mata kuliah kalau kita lihat di kelasnya TIK, di fakultasnya TIK, nah, di sini ini ada berbagai macam kelas yang tadi sudah kita berikan, kita peroleh. Ya, sudah kita buat, kita peroleh. Ya. Nih, jadi di sini fakultas TIK. Nah, ini sudah dibuat. Sudah selesai tugasnya, kita kembalikan ke prodi. Biasanya kalau prodinya nyusunnya itu sudah tepat artinya tidak menimbulkan nama yang ini, nama ID number yang tidak unik ya, yang tidak unik itu biasanya cepat, setengah jam selesai. Tapi yang repot tuh kalau kita diberi daftar jadwal mata kuliah yang banyak, terus ternyata itu double di situ. Nah, ini yang membuat kadang-kadang repot ya. Tapi kita sudah mengenal cara mengecek itu unik atau tidak, saya kira bagi kita nggak ada masalah. Nah, sebelum kita mulai kita antisipasi biar nggak terjadi seperti itu. Oke, ini caranya mengupload file yang banyak. Ini mau 100, mau 50, mau 5 mata kuliah sama aja caranya. Ya. Meskipun tadi kita bisa membuat kategori ini berbeda-beda. Ya, misalnya ini kategori TIK, kategori apa ini berbeda-beda. Tapi kalau saya sarankan sebaiknya sih ini setiap kategori diproses sendiri-sendiri. Ya, setiap kategori diproses sendiri-sendiri. Soalnya kalau terjadi yang seperti tadi itu lebih mudah cara menghandle-nya. Oke. Gampang ya Mas ya? Lumayan, Pak. Ya ini memang perlu membiasakan hanya. Jadi kuncinya tadi menyiapkan template ini. Begitu template ini diikuti oleh yang bersangkutan dan ini ternyata harusnya full name-nya ini kurang ini. Full name-nya harusnya ditambahi dengan tanda kurung terus dan ini kelas. Ya, jadi kalau template-nya jadi habis tinggal copy ini, memastikan kategorinya betul, ya kategorinya betul, upload sudah selesai.
di situ tok pekerjaan. Tapi kalau nggak teliti ya tadinya lama. Nah, Iya. oke. Wis ya, jelas ya saya kira ya. Ya, lumayan Pak. Mm-mm. Berarti kalau umpamanya satu mata kuliah keliru itu udah Pak ya, kalau udah udah terlanjur di create tadi Mm-mm. nggak bisa dihapus Pak ya. Umpamanya yang paling bawah nih agama Islam paling bawah 2021 ganjil ini ternyata keliru namanya atau apa, nggak bisa Oh, dihapus Pak satu itu. bisa dihapus, bisa diganti. Kalau misalnya ini misalkan anggaplah yang salah hanya satu ya, ini tok misalnya. Iya. Ya, Mm-mm. ya kita edit saja, dibantu ngedit saja. Daripada ngulang lagi dari awal kan lebih lama. Maka mending ini diklik saja, ya, kita masuk ke mata kuliah ini. Mana tadi? Oke, tunggu sabar. Nah, mata kuliah ini, terus kita lakukan edit saja di sini. Edit, namanya diganti. Ini kan kodenya sudah ada nih. Oh iya iya. Ya, ini berarti misalnya ditambahi kelas A. Oh bisa ya. Iya 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 Pak. Ini bisa diedit seperti itu, lalu di save and display. Tapi kalau ternyata salah semua, maka itu pentingnya kita ngerjakan di satu kategori yang baru ya, kategori baru. Anggaplah ini salah Oh semua. iya. Kita anggap ini salah semua. Mana tadi? Oke, kita continue. Terus, aduh ternyata salah semua itu. Iya. Salah semua, maka caranya adalah nggak perlu khawatir. Sudah, ini dicentang saja, hapus semua. Oh iya. Ya, ini di delete. Ya, delete dan pilihan delete-nya jangan di move. Nanti ada pilihan. Ya, ini apakah di move atau delete? Tapi di delete all. Nah, kalau di move nanti dipindah ke tempat lain. Nah, jadi kalau saya tak delete aja ya, kita delete ya. Iya iya Pak. Karena kan nggak dipakai kan, delete all. Nah, terus bikin lagi dari awal. Itu lebih cepat daripada sampean memperbaiki berapa ya, misalkan memperbaiki 12 kelas atau 10 kelas, lebih cepat menghapus daripada ini ya, daripada ngedit satu persatu. Iya iya. Apalagi kalau di kampus kan mungkin lebih cepat. Iya. Kayak gini ini. Nah, ini sudah kehapus. Nah, selanjutnya ini sudah oke, sudah beres ya nambah mata kuliah. Iya. Oh ya, di setiap misalnya ada satu fakultas yang minta tolong ditambahkan Pak ini agar bisa mengelola fakultas ini atau jurusan ini, maka kita bisa klik ini. Jadi setiap kategori ini kita bisa klik, ada gambar gear ini. Nah, ini ada assign roles. Assign role ini biasanya saya memberi satu orang untuk menjadi manajer. Ya, misalnya di sini ada manajernya siapa? Saya kasih misalnya Pak Lunde, gitu ya, Lunde. Maka dia akan bisa meng-create course di Fakultas Teknik. Oh, di Teknik Elektro saja. Ya, jadi hanya bisa membuat course di Teknik Elektro. Ya, di kategori Teknik Elektro. Nah, course-course yang dibuat di dalam satu kategori oleh seorang manajer kategori itu tidak akan bisa dihapus oleh manajer yang lain, tapi bisa dihapus oleh admin. Oh iya. Misalkan saya login sebagai Adharul, terus kemudian saya punya hak untuk melakukan manajemen di sini. Nanti saya bisa membuat course di sini, tetapi ketika Indra tadi membuat juga di sini, saya hanya bisa mengedit course yang saya buat. Tapi kalau admin bisa menghapus semuanya. Ya gitu bedanya. Nah, yang lain mungkin nanti aja dicek ini maksudnya apa, saya juga nggak tahu. Ini ada cohort. Ini kalau di forum-forum Moodle, cohort ini sangat diandalkan gitu katanya. Tapi saya belum membaca ini cohort itu seperti apa. Mungkin Mas Agung yang dari IKIP paham apa maksudnya cohort ini. Cara pendaftaran secara cohort itu ke siswa itu seperti apa? Atau mungkin satu kelompok mahasiswa terus didaftarin bareng, maka dia akan dapat paket gitu, saya nggak tahu, belum saya explore itu. Iya iya. Karena nggak ada yang nanya, biasanya nggak akan saya explore. Ini
gini-gini kan Iya, iya. tergantung yang butuh. Nah, Iya, iya. berikutnya kalau ada sekarang bagaimana kalau ada user tambahan. Nah, kalau ada user tambahan, kalau cuma satu, kita bisa buatkan akun secara manual seperti ini, add new user. Nah, dengan cara manual akun. Nah, ini diisikan sesuai dengan data yang diberikan ke kita. Nanti kita berikan informasi username dan passwordnya. Nah, bagaimana kalau banyak? Nah, kalau banyak, maka kita menggunakan ini, upload users. Nah, upload user, ini menggunakan contoh dari, ada contohnya ini, example CSV. Tapi mungkin saya contohkan saja yang sudah pernah saya buat ya. Jadi beberapa waktu lalu, semester ini belum diminta sih untuk membuatkan kelasnya, membuatkan apa namanya, membuatkan user. Oke, membuatkan user, teknik industri ini kayak minta user. Oh bukan, ini ada upload user. Nah ini mahasiswa teknik kimia Merdeka Belajar. Nah ini sama aja sebenarnya dengan cara tadi, hanya menyesuaikan ini aja. Username, first name, last name, email, password, institution, department, city, country, address, description, dan interest. Nah ini saya generate dari data yang diberikan oleh mereka, oleh Prodi. Mana ya? Oke, jadi banyak sekali ini yang tahun lalu sudah saya buatkan. Mahasiswa teknik kimia industri mungkin ya, saya lihat industri bukan. Ya, bentar. Ini sebenarnya saya dapat informasi dari ini, dari Kaprodinya, bahwa ada mahasiswa dari Merdeka Belajar untuk ditambahkan ke dalam Moodle. Ya, makanya terus kita buatkan template-nya seperti itu. File aslinya mana ya? Sudahlah, nggak usah saya bukakan file aslinya. Intinya dari file itu nanti ada, jadi mereka pasti punya nama lengkap, kemudian ini nomor induk asal mereka, jadi dari UNS ini, nomor induknya seperti ini. Kemudian saya buat akunnya itu dengan prefix KM, jadi KM underscore ID mereka di sana. Nah ini sebagai username-nya. Passwordnya terserah nanti sekreatif kita seperti apa. Nah akhir-akhir ini passwordnya saya buat sesuai dengan nomor HP mereka atau email mereka. Ini adalah passwordnya. Dengan asumsi mereka pasti ingat. Nah, terus ini nanti akan diserahkan lagi ke prodi yang mintanya. Nah caranya sama ya dengan di-upload. Dengan cara nanti menggunakan cara upload yang seperti tadi ya, sama aja caranya. Hanya bedanya ini adalah menambahkan user. Nah, template-nya itu saya sertakan di halaman depannya ini, di halaman depannya Moodle, di halaman depannya VLM itu tadi ada petunjuknya. Nah ini ada Excel link yang bisa digunakan untuk mendaftarkan user secara manual. Nah kita cara menambahkannya seperti itu. Nah mungkin untuk malam ini itu aja penambahan ini urusan mengadminkan. Ya. Gampang ya Mas ya? Kalau mungkin Nenek ada pertanyaan? Iya. Nah. Itu nggak apa-apa. Kalau ada yang minta itu terus mereka ngasih form apa Pak ke kita? Biasanya karena saya kenal dan itu adalah prodinya langsung, yang kaprodinya langsung, itu ya langsung saya proses aja. Dia kalau lewat saya nanti saya buat jenengan. Tapi sebenarnya kalau apa namanya, sebenarnya saya sarankan mereka untuk nah setelah ini mungkin saya sarankan di sini untuk dimasukkan saja ke mana,
ini ke helpdesk TIK mungkin bisa kan ya? Iya, kayak Helpdesk. dibikinkan macam Google Form biar formatnya nanti sama semua apa-apa di namanya fakultas terus prodi, jadi istilahnya udah ada template-nya gitu. Oh gitu ya, ya. Google Form. Kalau di mana di helpdesk TIK itu enggak bisa ngelampirkan file ya? Bisa bisa ngasih link sih Pak. Ngasih link ya. Oke. Iya, Ya kayak berarti Office itu mending kan dikasih link. Iya, mending diberi Google Form aja ya, Google Form. Terus iya, kalau eh, misalnya sudah sekian tidak diproses dalam waktu 24 jam, segera kontak helpdesk aja ya nanti. Mungkin saya iya, buatkan di iya sini. Pak. Ya, Iya, iya Pak. mending gitu aja. Jadi prosesnya akan gitu sehingga nanti kalau pas saya bisa handle ya tak handle, kalau pas nggak bisa ya tolong ditangani. Iya. Kayaknya ini sudah mulai tenang. Mereka ada yang sudah membuat sendiri kok. Ini kayak peternakan ini ternyata sudah dibuatkan. Oh, Mereka sudah menyiapkan sendiri ini mata kuliahnya. hmm, Tapi hanya yang kalau peternakan hanya apa dosen-dosen yang memerlukan saja. Kalau oh jadi iya. tidak dibuka semuanya. Tapi kalau di elektro itu semua kelas diminta dibukakan. Hmm. Karena kadang-kadang ada dosen yang awalnya tidak butuh, begitu temannya punya, terus lah aku kok nggak dibuatkan gitu. Terus makanya Oh iya, daripada iya, iya, bulan iya. balai ini mending disiapkan sekalian mau dipakai atau tidak nggak ada masalah. Oh iya, iya. Nah, mungkin nanti Nyan juga harus ikut tahu bagaimana ini struktur dari perkuliahan dengan menggunakan VLM. Bagaimana cara menyiapkan itu juga harus sedikit menguasai ya, nanti pelan-pelan aja. Ya, Iya, iya Pak. ya ini kan ada enrollment. Seperti ini berarti ini sudah siap ini peternakan sudah Hmm. ini sudah siap untuk dijoinkan ke mahasiswa. Nah, sebenarnya PR berikutnya itu adalah bagaimana caranya kita punya ide, memberikan ide ke teman-teman developer atau yang bagian siakat itu supaya bagaimana caranya di siakat ataupun di Siardo itu dosen bisa ngeklik tombol terus langsung bisa create suatu mata kuliah di sini. Nah, misalkan saya dosen teknik elektro Hmm. semester ini mata kuliahnya adalah prodi S1. Nah, sehingga kalau nanti apa namanya misalnya saya mau create kelas di VLM. Nah, maka ini langsung tekan satu tombol nanti di sini sudah muncul. Saya membayangkan gitu. Itu bisa sebenarnya, cuman ya kekurangan bagaimana cara mencari API-nya atau mencari caranya. Iya, iya. Tapi itu pelan-pelan saja karena sebenarnya VLM ini tidak terlalu dilirik oleh dosen-dosen, tetapi ternyata dipakai oleh mereka di Fakultas Kedokteran itu lebih suka pakai ini. Oh iya. Ya karena ada banyak plugin yang bisa diterapkan dan benar-benar bisa memantau aktivitas mahasiswa. Oke, nanti aja yang itu belajar pelan-pelan, saya beritahu pelan-pelan kalau memang tertarik. Iya Pak. Sementara kerjaan agak berat di awal semester biasanya itu, ya, membuat kelas ini aja. Ya. Ini mestinya kelasnya sudah terhapus ya, karena tadi apa? Tadi kan sudah kita hapus. Ya, mungkin sementara itu aja Mas ya. Sudah ya, nggak ada pertanyaan kan? Iya, Pak. Mudah kan? Iya, iya. Atau mau lagi tak tambahi? Jangan Cukup, Pak. banyak-banyak ya. Itu aja dulu. Jangan dulu. Oke, itu saja dulu. Ini mungkin nanti akan saya update dulu sebelum dengan nyoba. Ya, pokoknya tunggu aja kalau ada request ya kita kerjakan, kalau tidak ada ya sudah diam saja. Iya, iya. Ini tak lakukan upgrade model database. Ini lama biasanya kalau sudah banyak aktivitas terus lama tidak dilakukan, tidak apa istilahnya memantau atau melakukan purge itu ya upgrade-nya lama. Kalau upgrade ini tidak mengganggu itu Pak aktivitasnya. Enggak.
Ya, Dan- mereka akan terasa lambat aja. Lambat aja. Tapi sebenarnya tidak terlalu terganggu. Kalau saya login tidak sebagai tidak sebagai admin itu nggak ada masalah ini. Nggak ada masalah. Tapi kalau login jadi admin itu lambat. Nah, tapi ini lebih lambat daripada biasanya sih sebenarnya ini. Nah, ini kan nggak terasa kan kalau di tempat yang lain. Cuman kalau di admin ini jadi lebih lambat. Ya, ini tunggu aja, ini masih muter-muter ya sampai nanti ternyata time out.